Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reginald Berliana Raya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak jurusan teknologi informasi dengan NPM 24783117. Pada video kali ini saya ingin membuat video untuk mata kuliah pemrograman basis data dengan materi ujian trigger oleh Bapak dosen pengampu selaku mata kuliah pemrograman basis data, yaitu Bapak Jaka Fitra Eskop MTI. Jadi di sini kita membuat ini ada PPT yang sudah diberikan Bapak dosen Bapak Jaka Fitra Eskop MTI, yaitu praktik menggunakan trigger. Yang pertama, di sini saya akan ada 4 bagian, jadi mungkin nanti akan saya pisah agar lebih terstruktur yang pastinya. Nah, jadi di sini ada pertama, kita bakal ngerjain dulu mulai dari yang pertama ya, yang pastinya. Di sini kita diminta untuk otomatisasi pembagian stok inventaris. Nah, ini adalah contoh klasik yang sangat sering digunakan sistem manajemen inventaris atau penjualan. Sebenarnya ketika ada entry baru di tabel penjualan, maka stoknya itu bakal berkurang. Tabel yang bukan itu ada barang dengan kolom pada barang, nama barang, stok, penjualan, kolom ID penjualan, tanggal, dan jangan lupa itu ada detail penjualan, kolom detail. Nah, terus tuh trigger yang dibuat tuh kurangi stok. Waktu eventnya itu after insert pada tabel detail penjualan. Aksinya itu mengupdate kolom stok di tabel barang yang mengurangi stok yang lama dengan jumlah barang yang baru terjual diambil dari baris yang baru di insert. Oke, ini langsung aja kita buat. Jadi barang butuh tadi apa, jadi kolom kode barang, nama barang, nama stok, penjualan itu kolom ID penjualan sama tanggal. Ini oke, udah. Kita coba itu langsung aja kita buka toolsnya SQL Server Management Studio pastinya kan teman-teman. Agar kita buka dulu, enggak loadingnya agak lama. Nah, di sini kita jadi bakal buat untuk bug bagian 1 ya. Sini biar gampang kita pakai huruf kecil aja semua biar enak gitu ya. Kita new query langsung, kita langsung cepat aja use create database bug 1. Oke, itu cute, sukses. Terus tuh yang kedua kita bakal coba untuk buat gunain dulu yang pertama use bug 1. Oke, use bug 1. Oke, lanjut kita buat tabelnya tadi. Kita buat apa dulu sih, tabel barang. Oke, sini ada kode barang, ini dipakai kode barang varchar. Terus itu kita buat 20. Sini primary, oke, koma, kode barang lagi sih, nama barang. Terus tuh ini juga kita kasih varchar, ini kita kasih 100 biar waktu kalau nama barangnya banyak. Barang terus stok ini aja. Terus tuh kasih gini. Terus kita cute. Ini kita agak cepat ya karena ada 4 bagian. Oke, table penjualan dalam kurung. Terus sini kita buat lagi jadi penjualan UMT identity dalam kurung 1,1. Terus primary key, ini ID penjualan primary key. Ini kok primary key koma. Terus tuh jangan lupa kita kasih lagi yang namanya tanggal date sub. Nah, oke, jangan lupa kita beri detail penjualan, table
detail penjualan terus set ID detail itu samain aja int identity dalam kurung 1,1 terus tuh primary key ID penjualan int ini jangan lupa kayak ID penjualan karena ini bakal relasi ya, jadi penjualan int terus kode atau ada relasi apa ya burung koma terus ini koma di error kalau pakai koma set ada barang terus jumlah nt lupa agency kurung di penjualan references ini kan ya penjualan references penjualan terus itu proses penjualan jangan lupa kita kasih lagi ini kan ada references jualan terus kita kasih lagi ID penjualan ini ID penjualan koma karena ini tadi udah dan biar kita cepat selesai kasih lagi di sini juga buat kode barang ya, kode barang ini juga barang ini kenapa ya dari ngerjain kuis juga kayak gitu loh, nggak tahu tuh kadang-kadang dia merah gitu ya, kadang-kadang tuh mata tuh gatel ya guys kalau ngeliat ini kayak kode kita tuh padahal kayaknya kita tuh rasanya bener aja, kadang-kadang cuma karena kitanya aja cuman error jadi kadang-kadang udah yang salah ngotot nggak sistem ya kan. Ini langsung aja sekian, ini udah selesai. Jangan lupa langsung kita nih sekarang tugas kita membuat trigger trigger kurang install, berarti ini buat berinstock ya intinya ya. Langsung after insert pada table data penjualan. Oke, mengupdate kolom stok lagi pakai nama dan jumlah barang yang terjual. Oke, kita buat langsung aja. Create trigger trg kurangi stok on detail penjualan on detail penjualan after insert as begin terus ini update barang set stok sama dengan stok dikurangin satu jumlah itu from apa sih tulisnya from barang B join inserted satu on B titik kode barang sama dengan I titik kode barang lupa tutup kita kasih N tutup lagi. Coba nih trigger nih, harusnya trigger tuh cuman kayak gini doang nih guys,
bismillah. Kayaknya sih error. Nah kan, jumlah apa sih, 1 titik, harusnya 1 titik. Anjay. Oke, coba lagi. Jumlah masih mempermasalahkan yang namanya itu jumlah. Ini bukan 1, ini i pak. Terus itu pakai i, ini juga tuh pakai i. Pakai 1 apa? I. Nah, harusnya bisa nih. Bismillah. Nah, baru bisa ya triggernya. Sekarang baru kita bisa buat insert into dulu. Kita insert into barangnya dulu ya guys. Insert into barang. Nah ini barang, kode barang. Ini nama barang, stok, values, B, kita buat B1 misalnya, B1 koma, terus tuh B1. Jangan lupa ini ya, ketik nih penting guys, kadang-kadang dilupain tapi penting benar ini. B1, nama barang ini apa misalnya ya, pensil, udah pensil cepet ya. Mas fixed, stoknya kasih 100 pensil. Nah itu kita kasih koma, ini biar cepet juga ya. Pas ini lagi 3 barang lah, kita coba. Aduh, apa sih? Ini jadi B2, B3. Ini penghapus, ini full pen, jadi full pen. Ini 43 misalnya, ini 56 tuh udah banyak tulisannya. Ini 4 koma dan koma. Tuh coba kayaknya ini juga error ya. Enggak bisa ya. Terus tuh kita jangan lupa insert juga get tanggal. Ini insert into penjualan dalam kurung tanggal tuh, values dalam kurung get date Setelah kita coba lagi buat insert ada pembelian 5. Ini kita tes triggernya ini jalan atau enggak ya. Jadi kita coba insert lagi buat ke tabel penjualannya. Jadi kita penjualan penjualan dalam kurung ID detail penjualan koma kode barang koma jumlah. Ini jumlah dulu ya. Kita coba values dalam kurung tuh koma coba ini jadi BR1 misalnya, barang 1 contoh nih guys, contoh nih satu misalnya 5 yang dibeli. Oke, 5 ini kurung, coba execute.
ID style penjualan, ID penjualan. Oh, ini yang ini nggak usah pakai ID detail penjualan nih ya guys ya, ID penjualan ini maksudnya apa sih? Ini kolom kode barang, the insert channel konsep apa sih? Coba the insert channel konflik bagi box 1 double dari barang kolom kode barang Stephen harus bisa apa sih kok mau kode barang kan, kode barang detail penjualan itu ID penjualan koma kode barang jumlah 1 15 apa penjualan ini bener lah. Coba tadi ID penjualannya, ID penjualan ya beneran ID pakai itu pakai apa sih, kenapa ini, coba nih kenapa nih, oh dia error nih, kenapa nih apa, confident with the following key concept. Coba nih kita tanya ke AI aja ya, kenapa ini, kenapa, coba ya, set kita buka Chrome sama AI, coba kenapa nih, tanya AI GPT, coba GPT kenapa nih, set biar ini juga nggak terlalu lama di durasi ya guys. Pada saat saya memasukkan kode ini, maka start ya, jadi kamu tahu bang kamu hanya punya B1. Oh nah kan typo guys, typo nih BR1 apa BR1 guys. Nah ketemu langsung ya, kalau kita typo itu yang fokus karena kita buat jam 3 pagi guys, karena saya baru selesai turnamen lomba juara rapat gitu ini adalah ya, biar rekaman langsung aja. Kita pakai AI kalau emang udah kepepet dan errornya memang kayak susah banget kita detailing memang nggak ada, jadi kita coba pakai ini, pakai AI. Lanjut, kalau emang ini triggernya fungsi terus kita select, awalnya kan ini sekalian lihat pulpen tuh 100, pas kita select nih dia bakal cuman ada select comment juga dan ini bakal cuma 95. Nah ya benar 95. Oke, udah selesai ya untuk ini, karena dia permintaannya tadi cuman untuk mengurangi stok, kalau ada stoknya dikurangin ya, dia cuma minta kurangi stok doang. Oke, lanjut kita ke bagian kedua. Nah bagian kedua ini apa sih, kita diminta untuk membuat si pencatatan sejarah perubahan data audit trail. Ini adalah contoh trigger sangat baik untuk masuk siapa yang mengubah data, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan. Nah sini itu kita buat triggernya itu satu juga, triggernya kita buat satu audit pegawai. Di sini kita aksinya itu bisa untuk ada tuh menyisipkan baris baru ke tabel log pegawai. Di sini aksi ada saat ini bisa melakukan nilai gaji jabatan sebelum perubahan org gaji dan nilai gaji jabatan setelah perubahan nilai gaji. Nah jadi kita di sini kita ngasih nilai gaji yang sebelumnya dan nilai gaji jabatan setelah perubahan. Nah di sini kayak langsung aja kita buat ya biar cepat selesai dan durasi juga cepatnya kelamaan. Oke, jadi kita langsung aja buat. Kita lanjut yuk, sangat lanjut kita ke langsung aja lihat database bab 2 bagian 2 kita use 2 lanjut sini kita tadi diminta untuk table apa sih guys, diminta dibuat table pegawai mana pegawai ya, yang isinya NIP, nama, gaji, jabatan. Oke, ID log, nilai NIP, aksi, waktu aksi, user, nilai lama, nilai baru. Oke, sini kita bakal buat table dulu. Oke, create table pegawai dalam kurung
ini dalam kurung ini dalam kurung varchar kurung lagi 20 ini sebelum ini tadi kita kayak sebelumnya apa lagi ya, sebelumnya apa lagi nggak ada kan sebelumnya pegawai itu cuma ada nih doang. Nah ini oke, lalu kita ke nama varchar biar orangnya sudah tahu namanya panjang kan, terus kita kasih tuh kasih lagi gaji tuh kasihin aja biar enak maksudnya. Jabatan tuh kita kasih varchar atau nama jabatannya panjang kan 50. Tuh nih nice. Nah ini jadi udah selesai di situ. Oh ini intinya kita kasih ngomong dulu lupa error, ntar baru buat create aja ada error, baru buat udah error. Jangan lupa ini create lagi, terus kita create log pegawai, log pegawai, sorry, create table log pegawai. Nah ini log pegawai dalam kurung ID log int identity dalam kurung 1,1. Oke, so primary key koma init varchar dalam kurung 20 koma kasih juga varchar kasih itu kasih 10 aja, nggak banyak. Aksi bisa kita kasih juga itu waktu aksi kita kasih date time koma, jangan lupa. Nah ini kita bug lagi notasi aksi date time user aksi, terus kita kasih varchar 50 nilai lama int koma nilai baru int koma. Oke, langsung tutup sub. Nah itu kita nanti lanjut, kita ini buat triggernya misalnya, buat triggernya. Nah ini trigger nih, trigger ini kita tadi diminta triggernya itu buat apa sih? Triggernya itu kita diminta untuk ngebuat after update atau after delete pada label pegawai aksi itu. Oke, langsung aja kita buat mempersingkat durasi ya teman-teman. Create udah trigger prg audit pegawai. Oke, pegawai ini on pegawai agak fast ya teman-teman. After update koma delete as begin set no count on set apa ini, set no count on if x is ini sih tulisannya x apa sih x itu sih ya x, gimana sih tulisannya x ps. Oke, dalam kurung select apa sih ini, select
satu from inserted dalam kurung n x is sts dalam kurung select juga select satu from deleted begin lanjut lagi insert into log pegawai dalam kurung nip koma si koma waktu aksi koma user aksi koma nilai lama koma nilai baru. Oke, sabar, nilai baru. Yang atas tuh bikin parno banget ya, dia error gitu. Waduh, ini juga user aksi. Oke, udah user aksi segala macam, nilai baru, namun nilai baru. Oke, udah, jangan lupa, aduh macet ya itu dulu sebenarnya. Udah selesai, kita lanjutkan select. Oke, select ini titik ini update terus tuh get dalam kurung koma user name dalam kurung koma set d titik gaji koma dia titik kan itu ya, d titik gaji titik gaji itu bisa pakai koma nggak sih guys? Enggak, koma makanya harus pakai koma, terus pakai koma kan situ di gaji terus tuh setelah di gaji itu kita harus bisa masuk from dulu ya. Ini saya bisa from deleted juga bismillah, jadi from deleted d join inserted ini iya tahu satu ya iya kayak yang tadi ya, ini on d titik init dengan i titik init n itu if x yes. Oke, ini sama gak sih? Oh, ini kita copy aja ya guys, biar kita agak cepetin durasi. Kan tadi kita udah ngetik, nah ini agak cepetan dikit guys. Nah ini tinggal kita balik sebenarnya ini. Nah biar cepet ke laptop, saya agak sedikit ingat sih. Sebelum saya buat video, saya udah pelajarin dari 2 hari lalu, bolak-balik tiap malam ini. Tapi tetap aja sambil sedikit ngoleh ke kode. Ada loh ingat banget sama kode-kode sebanyak ini ya. Inserted terus tuh kita lanjut ke begin insert into dalam kurung log into log pegawai baru kurung log pegawai yang kurung nip koma aksi koma waktu aksi koma user aksi koma
nilai lama koma nilai baru koma nilai lama koma nilai baru. Nilai baru. Oke, kita select koma ini titik NIP. Nah ini sama sebenarnya ini sama nih, sama cuma ini nggak ada yang ini aja nih, sama kita copy aja nih biar cepet, biar cepet. Ini gantinya delete, tapi delete nih susahnya mudah digaji sama titik gaji. Ini nggak pakai gaji ya, ini pakainya nol itu from delete deh ini and oke. Bismillah, please sekali kode sekali bisa langsung jepret, waktu mungkin nggak bisa gagal guys. Get that, apa ini get that. Oke, ini kenapa kira-kira nih prosedur terjadi di get ini salah. Get that ini kenapa get that, nah ini salah. Update saya tanya air lagi kenapa ini bisa salah. Udah kalau salah biar lebih cepet tanya ke ayah gitu kenapa sini. Ini kenapa ya ini error kita tulis kan, agak tulis dulu nih kenapa sih ini kenapa karena biar agak mempercepat durasi muncul karena koma kurang pada bagian select kolom. Oh, ini kolom setiap kolom itu sub. Oh karena itu kurang koma guys. Jadi nah ini harusnya tuh pakai koma gitu ta, koma gitu. Udah jadi gitu gitu. Secure enggak juga, kenapa? Oh ini apa ini, seharusnya katanya yang penting itu di update delete sama ini yang tadi menulis itu yang ada delete itu ada sekarang testingnya ada terusnya. Seharusnya itu gimana jadi ini karena kita nggak fokus nih guys, begini ya. And access selected from inserted deleted. Jadi untuk inserted and access deleted ya kan, iyalah one from deleted and not exist coy. Ini and not exist kan karena kita tadi itulah karena kalian kalau buru-buru juga harus dilihat ya guys ya. Dan kayak saya nih ada salah nih, ini satu bikin coba semoga aja ini kita nggak perhatiin cobanya. Astagfirullah, masih salah kenapa sih, kenapa nih, coba apa aja jadi kolom select update get that ya sih untuk delete and exist yang benar, if exist and not exist kode kamu yang benar delete. Oke udah nambah ada siapa satu opsional. Oke udah tuh nggak pakai koma, halaman fokus lah. Udah tuh nggak pakai koma,
Nah, ada select yang pakai koma. Enggak nih, nggak ada select yang pakai koma. Apa sih? Gaji. Ini gajinya pakai koma kan? Gaji. Gaji DN deleted D and di sini and not XCTS. Select one from inserted, select one from deleted. Udah, apa lagi label halaman baru get that. Yang salah sebentar. Oke, coba set no con. Coba select nih nggak ada yang di koma ya, emang nggak ada yang di koma select nih. Siapa yang bilang select di koma? Oke, coba dari awal atau after update. Update koma s begin set no con if select one from access untuk pegawai kan, nip aksi yang mau select date titik bukan nggak mepet lah ini ngaruh emang mungkin dah mepet coy. Date kemudian date from deleted D join inserted NIP join inserted I on D titik NIP sama dengan NIP N. Nah terus tuh gini kalau udah lebih izin kalau untuk lewat not exit TS apa enggak larang pak harus ya. So confirm inserted begin inserted lo pegawai kan mana baru ini delete from delete harusnya udah loh ini kenapa tapi apa karena dia select list itu bikin set list insert apa sih ini udah bener lah terus semua teman-teman coba insert sekarang sekali match dewan sekolah insert column apa sih maksudnya nih 2, 3 4 ini 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ya bener ini kenapa nih tapi coba yang kodenya itu yang bener gimana sih coba bisa coba coba ini belum yang ketiga, belum yang keempat ya. Bisa dengan pengusaha pada sidang salah tidak semisal. Nah ini yang ini sebenarnya itu set no count on update lagi apa ya dikirimkan ini ya salah udah nih kita kasih kan di mana tuh di bawah di ini update. Oke udah ya kasih udah get juga udah kita kasih tulis access delete and access inserted maksudnya and not access inserted and not select untuk delete juga kurang koma. Coba nih sekarang kodenya dikirim tapi masih salah nih, coba ya coba tanya lagi nih ke AI karena apa kalau kita ada salah terus gunain teknologi juga ya buat biar kita tuh gunain teknologi itu sebaik-baik mungkin guys. Ini kenapa bisa salah kan yang kesusahan error lagi, dan juga kalau nge-prompt tuh yang bener ya biar AI nya tuh gak bingung. Tuh sekarang kayak gini masa kalau nge-prompt tuh apa kalau bilang koma setelah denif dalam select denif dalam select apa sih gimana maksudnya
select denim. Oh iya, aduh ini Bismillahirrahmanirrahim. Baru nyadar guys, nah ya Allah belum bisa ya. Oke, fokus sudah jam 3 pagi teman-teman, jadi agak nggak fokus. Nah lanjut, kita langsung aja coba ke insert into pegawainya ini. Kasih insert into pegawai, itu values itu dalam kurung tetap ini values itu P1 misalnya, contoh kasih P1 koma set namanya ini kasih nama saya aja Egi, itu koma itu kasih gajinya nih berapa misalnya ya, kasih gajinya itu 500, misalnya itu kasih gajinya itu 5 juta, bukan ini 500.000, ini 5 juta ya kan. 1 2 3 4 5, nah 1 2 3 4 5 6, oke. 5 juta ini bahan, koma ini staff tuh 5 juta ini ya, staff tuh ini staff lupa kita kasih ini kita jadi sini cuma ngeliat log-lognya doang ya, lebih kita fokus ke log pegawai kayak gini. Kita select from pegawai, custom tujuan update pegawai set gaji kita minta 6 ini sama dengan P1 select. Nah sebelum kita update kita bakal lagi ya select tentang jadi kalau pengkodean tuh harus teliti banget guys, kayak tadi tuh kalau salah ribet. Oke, nah jadi sebelum kita select nih, nah pelanggannya apa ini pelanggan, kolok pegawai, kolok pelanggan sih salah ya, kolok pegawai, kolok pelanggan karena tadi itu ya yang satu kolok pegawai ini belum ada ya, karena kita belum maksudnya lagi pegawai apa, kita harus update dulu, kita saja dulu, ini belum ada ya nih, belum ada nih, coba update dulu baru kita ada nggak, coba select log pegawai. Nah nih ada yang distraksi itu reset tersakapek nih, atraksinya nih jam 3 setengah 4 pagi gitu buat emang kita buat video ini setengah 4 pagi, ini belum, kondisi belum tidur. Kita juga lanjut, kita coba delete from pegawai when ini dengan tetap P1 apa sih delete drum apa sih kita ketiknya, nah ini maaf ada agak sedikit ngantuk ya, tapi masih harus bertanggung jawab dengan tugas. Jangan lupa select lagi pegawai, coba cek. Nah ini kita aksinya tuh delete, nah nilai barunya tuh 0. Maaf ada tikus kaget. Oke,
Oke, udah ya. Jadi ini udah ya, udah selesai buat yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini adalah validasi data atau penegakan aturan bisnis. Validasi data atau penegakan aturan bisnis. Nah, jadi lanjut di sini ada skenario A, itu validasi gaji seorang. Sebentar, kita coba tutup dulu biar kita fokus. Lanjut, kita coba validasi data atau penegakan aturan bisnis. Jadi kita ini di sini memastikan bahwa data yang dimasukkan memenuhi kriteria tertentu bahkan sebelum disimpan. Skenario A, validasi gaji seorang pegawai tidak boleh lebih rendah dari gaji minimum untuk jabatannya. Dalam menentukan itu ada pegawai dan jabatan, kolomnya itu pada jabatan gaji minimum. Triggernya itu adalah before insert atau before update pada tabel pegawai aksi jika gaji lebih kecil dari gaji minimum table. Teman apa sih guys? Ayo naik ke gaji minimum. Jadi batas waktu oke. Jadi abisnya itu coba sini jika ada dulu answer dan hasilkan sampai ke bahan. Oke, yang ketiga tuh differential. Ini kita bagi biar lebih tertata guys ya. Oke, langsung aja. Nah, kalau buat ngekir database ini cepet guys, guys. Bak 3 masuk tetap langsung aja, jangan lupa kita masuk aja use bak 3. Kan nggak keblok. Oke. Kita sih kalian tabel pegawai dan jabatan. Pegawainya sama yang kita kali ya. Oke, pegawainya itu kan sama kita tadi. Jadi kita coba copy aja tabel pegawainya nanti ya. Oke. Tabel pegawainya kalau kita copy ini kita buat dulu tabel jabatan aja, tabel yang baru, tabel create tabel jabatan. Sini tabel jabatan itu kita perlu namanya kode jabatan baca kurang kurung 20 oke rumah. Di sini gaji minimum kita kasih apa gaji minimumnya? Aduh, ngeblank betul guys, sebentar. Gaji minimumnya kita kasih gaji minimumnya kita kasih YNT. Langsung tutup karena ini biar kita cepat durasi ya, karena kita masih ada 1 bagian lagi. Nah, jadi ini langsung aja pegawai. Jadi kita copy di sini aja ya namanya. Cepat. Pegawai secure. Oke, udah. Oke, table transaksi. Ini kita coba lihat table transaksi. Transaksi, oke. Burung ID transaksi harus sama saksi ID transaksi. Oke, coba INT identity kurang 1,1 untuk primarity koma menit kurang baca kurang 20 kurang koma itu transaksi date time itu datanya. Oke, udah bawah ini udah biasa deh.
itu select table yang ada ya semuanya. Salah table pegawai, table pegawai, select table select from pegawai, select bintang from pegawai. Bintangnya mana sih? From pegawai. Nah, ada ya semua, ada semua. Kalau mau kelihatan, ini ada isu-isu gitu nih. Kalau ini udah ini kayak agak gimana gitu. Ya, aduh, ini kenapa nih coba? Kita exit dulu ya. Ganggu. Cepet. Oke, cek lagi. Oke, ada ya. Udah ada semuanya. Kita lanjut. Ini yang paling berat, kita buat triggernya lagi. Kita bakal buat trigger lagi, cepet aja. Create trigger TRG validasi gaji insert udah on pegawai instead of insert as begin set. Ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama sih ya, hampir tahu. Set no count on if act CPS exits dalam kurung select satu from insert satu join jabatan J on titik jabatan sama dengan J titik kode jabatan titik gaji titik gaji minimum gaji minimum. Di sini kasih dulu penutupnya pakai geger, kasih begin, kasih guys error kurang gaji ini gaji lebih rendah dari gaji minimum untuk jabatan tersebut. Bisa kasih koma, terkasih 16 satu kejauhan tutup si item tutup and lanjut lagi ke insert into insert into pegawai NIP nama
koma gaji, koma jabatan select itu koma gaji, koma jabatan inserted, tutup N. Kayaknya ini agak pede saya, cuma atau benar salah. Dan bisa langsung akhirnya ya bos, sekali shoot. Lanjut kita buat dulu trigger buat apa ya, ini gue lupa, ini trigger lanjutan buat validasi update aja ya. Kalau cepat selesainya enak. Trigger TG validasi gaji update. Ini dah pegawai. Nah, saya nggak mau biar cepat malah lama ya guys. Instead of update pas set count on if test dalam kurung sama aja sih sama yang ini, cuman ini lebih diganti aja. Ini gantinya ini update gitu aja nih, karena nggak apa taktik gitu. Ini sama aja sebenarnya, bisa aja sih diganti ini jalan yang di atas ini, jangan kita masukin nama if exist test. Kita ini aja ya, ini kode coba if exist yang ini jadi kita copy file copy ini aja nih, kayak begini rasakan sampai N ini jadi biar cepet teman-teman ya. Dan N kita coba nih, kita masih coba buat copy biar lebih cepat gitu ya pekerjaan kita guys. Ini udah ya jabatan, kita teliti lagi if exist select one inserted I jabatan J on I jabatan, kode jabatan, gaji minimum adalah gaji baru lebih rendah. Oke, coba gaji baru lebih rendah dari gaji minimum untuk jabatan tersebut. Gaji baru lebih rendah dari gaji minimum jabatan tersebut. Udah return N. Nah, N ini dulu, N ini kita update pegawai. Nanti kalau cepet guys, biar ini saya ada satu bagian lagi yang salah guys, mohon maaf sebenarnya bapak aku ini ada sedikit kita percepat. Nama koma gaji sama dengan I titik gaji koma jabatan dengan I titik jabatan
from inserted INI where pegawai NIP sama dengan titik NIP up and up. Bismillah, semoga bisa satu kali shot dengan copy paste. Kan ada aja boy, ini apa sih nama bagaimana nama gaji nama apa sih iya salah kan. Nah untung tadi kita pilih tinggal dikit jangan dikit AI ya teman-teman. Kalau yang masih bisa dikit dulu skip. Apa ini nggak boleh tapi sudah counter NIP where pegawai NIP sama dengan INIP N apa ini sih emang kenapa teman-teman ini itu cuma bisanya boleh ya non brand tips konteks apa ini coba ini maksudnya apa sekarang saya mau kok ini kenapa maksudnya ya kita AI kalau kayak gini nih karena kita ngerti nih prosedur ini kok ada non bolehan kenapa nih apa nih. Oke di sini bapak untuk melihat dari kenapa sih ini kenapa gitu kan kamu cek dulu deh ini kenapa. Kalau dari bahasa apa ini apa titik emang ada titik harusnya ada titik ya harusnya oh iya ada pembatas ya sini harusnya dari sana kita coba katanya sih salahnya nggak di situ. Coba apa benar satu skip trigger ini trigger apa gua tulisnya trigger apa bedanya coy lihat trigger TRG apa bedanya bener apa sih lane 22 apa sih lane 22 hah apa ini apa ini kalau dari bisa kasih dulu pelanggan kode sebelumnya tindakan yang tidak menutup bloknya tidak masuk sama memisah inilah anjir nah bisa kan udah oke udah satu ini kan tadi udah yang insert udah terus tuh yang ini validasi gaji udah lanjut di sini validasi yang terakhir yaitu waktu transaksi ini agak sedikit beda dia trigger RG validasi waktu transaksi on transaksi instead of insert as engine set if apa ini exercise saja kita di TS lupa sini TS select one from inserted
where inserted where that part kurung whole koma waktu transaksi kurung lagi not between 8 and 17. Lanjut, kita tutup, begin. Sini kita kasih lagi error kurung untuk transaksi hanya boleh dilakukan antara jam 8 di jam 8 sampai jam 5. Oke, set, kasih lagi koma 16 koma 1 kurung, terus tuh kita kasih ini, kasih lagi return, bayangkan return dan n. Jangan lupa lanjut insert into transaksi kurung NIP koma waktu transaksi kurung. Oke, sabar, dan kasihkan itu kita nanti totalnya nggak ke record ya teman-teman, itu udah 1 jam. Oke, lanjut biar cepat ya, cepat 1 jam. Ini waktu transaksi select ini koma waktu transaksi oke, berarti itu from inserted and oke, coba ya sedikit apa the object line 1 kan. Oke, udah tipu guys, tipu. Apa lagi? Transaksi apa sih? Transaksi ini guys. Nah, typo aja nih. Nah, udah, lanjut kita tuh tambahin dulu datanya, data jabatannya, biar nantinya kalau kita mau, misalnya kita mau jalanin ini gajinya itu kedetek gaji barunya itu biar ada gaji minimum jabatan tersebut. Oke, kita lanjut into jabatan list dalam kurung manager koma 8 ini misalnya kita buat 8 juta ya, ini 80.000, 800.000, 8 juta. Oke, ini kita ganti koma, kita kasih C, kita kasih V, terus tuh kita kasih V lagi di sini. Yang 8 juta itu 8 juta manager, ini kita kasih 3 juta aja. Kalau staff kita kasih staff 3 juta, staff itu direktur tuh 15 juta, 10 juta aja. Direktur kita kasih 10 juta. Oke, kita kali 10 juta. Oke, nah ini
selesai. Sekarang kita lanjut insert into pegawai Gaius itu dalam kurung satu koma gaji koma itu gajinya kita kasih 2 juta ya, 2 juta misalnya 10.000, 20.000, 200.000, 2 juta. Nah, itu koma kita kasih kasih staff ini katanya ya, kasih sah. Nah ini ada fungsi ya, berarti satu triggernya itu gaji lebih rendah dari gajinya untuk jabatan tersebut, karena gaji untuk jabatan staf itu seharusnya itu 2 juta. Nah kalau seandainya ini saya ubah, kita kasih ini cukup saya ubah jadi 6 juta. Ini saya ubah jadi 6 juta. Nah ini dia baru bisa. Kenapa? Karena gajinya udah 6 juta. Tadi tuh staffnya itu udah nggak bisa, staff tuh nggak bisa karena gajinya itu 3 juta sama sesi 2 juta, jadi ada peringatan gitu. Nah, lanjut kita ke select from pegawai. Select tentang pegawai. Oke. Set. Nah, jadi staff ya ada ya. Nah, nanti kita bakal coba update, karena tadi kita kan buat lagi update juga tuh, update pegawai set gaji sama dengan 10 ini saya misalnya berapa ya, update pegawai jadi 10. Nah, jadi apa ya, kita bikin dulu nih, kita ngeset gaji jadi berapa nih, misalnya nolnya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 juta. Ini kan 100.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Oke. Nah terus tuh kasih where ini sama dengan tetap ada azan sebelum mulai ngaji subuh guys. P1 sebelum tidur. P1 coba tes one row affected. Karena apa? Di sini gajinya itu kita belum coba jadi apa ya, belum nyoba gajinya tuh kita update. Jadi kita update gaji jadi 10 juta ya. Oke, ini kita update gajinya jadi 10 juta. Lanjut kita bakal coba sekarang tuh kita kan ada log pegawai ya, dia ada ya, iya nggak sih? Nggak ada ya, di sini nggak ada ya transaksi jabatan, nggak ada log pegawai ya. Ini beda ya, karena saya lupa tadi tuh ya saya. Nah di sini kita bisa, karena apa, gajinya itu buat jabatan staff itu bisa di atas itu gitu loh. Nah ini ya begitu, gaji barunya itu lebih rendah dari gaji minimum jabatan tersebut. Nah atau kita coba nih lagi ya, kita update lagi jadi nah ini ya, misalnya segini, coba nih gaji ini cuma cepet nih. Nah gaji barunya lebih rendah dari jabatan tersebut, karena tadi kan saya buat 10 juta bisa, nah ini kalau lebih rendah nggak bisa, ada kalau di update lebih rendah. Tadi kalau dia si update pun juga yang ngasih ini gitu ya sama. Nah sekarang kita coba validasi yang terakhir, yaitu untuk validasi si transaksi. Oke, kita buat ya insert itu, kita coba cepat. Udah mau azan subuh. transaksi
values P1 koma namanya itu exit koma, jangan lupa kita kasih nggak pakai nama ya sini, langsung jam sampai tanggal langsung situ, tanggalnya itu kita buat 2025, ini bulan 11, ini 11, terus tuh ya 12 sama pas 12 ini ya. Lanjut kita jamnya itu kita buat jam berapa ya, misalnya jam 6, coba itu buat jam 6, bisa nggak ya kalau kita buat jam 6. Nah seharusnya ini kita harapin tuh nggak bisa ya kalau tujuannya bakal berhasil, karena nggak bisa kan, karena harus bisanya dari jam 8 ke jam 5. Nah bener ya, data type resulted in out of range value, dia off range value, jadi dia ini nggak bisa benar nggak bisa apa ya, dia the conversion of structure data to other time data time resulted in out of range value. Pas kita lihat nih data transaksi itu, waktu transaksi itu date sama time, jadi dia seharusnya ini bisa, cuman kita tahu itu nggak bisa. Sebentar, ini kenapa pas kita masukin ini dia kok malah masukin, kita tanya lagi ya ke abang-abangan GPT, ini kenapa nih mbah gitu kan, cepet aja, ini kenapa nih gitu, jangan salah itu harusnya itu lah, ini kan udah bener ya. Kocak sih, udah bener ini. Ini saya mau udah coy, coba begini ya, kita coba ubah nih, coba cek apa sih katanya nih, kita nih kayak nggak ngasih, coba deh ini ya. Oh datanya coba kita buat apa, karena datanya ini ngabisin lah, enggak kan, sama aja transaksi, dia namanya transaksi P01 sama NIP. Coba kita kenapa nih, ini kenapa nih nggak bisa nih, insert juga transaksi, ini jam ini bisa ini, coba kita buat jam apa nih, saya bisa itu aja, sama aja, apa salah. Nah ini kita seperti ini ya, convert data ini, coba ini ya, convert data time. Ini masih pakai koma nggak sih? Sebentar, masih pakai koma nggak? Coba kita lihat dulu. Masih pakai koma nggak sih itu? Ini itu masih kan? Aduh, kenapa nih? Apa? 11, 12, P01 values. Oke, values udah juga. Kenapa nih? Nggak salah apa nih? Kenapa nih transaksi? P1 ada kan, P1 ada P1 coy, apa boy, kita coba jelas lah ya, menang ini apa sih, kenapa ini apa cepat waktu transaksi dapat whole
nih dead part apa karena pas kita buat ini dead part hold waktu transaksi not between 8 dan 17. Ini kenapa nih? Kita buat gini ya, convert dead time koma. Oke, kita coba gini ya. Oke, kita buat lagi di sini. Stop. Lagi di sininya tuh. Stop. Kita buat dead time sini ya. Dead time. Kebelet tadi. Ini apa ya kode yang betul kita karena kita lihat PA ya, coba aja convert coba ya, bisa nggak ya kode yang kayak gini, kode kayak gini internet 105 kalau nggak sesuai 105 ya, bisa nggak ya? Apa sih, apa out of value gitu loh, apanya sih out of value nih? Oh, iya ya, berapa ya? Masalah udah tahu kita tuh dia tuh nggak kenal kalau titik guys, saya lupa ini gini. Nah, lama sekian. Hah? Sorry. Ini kan 8 udah benar, tapi 6 bisa apa enggak nih, salah 6 cut. Nah, nggak bisa ya, harusnya nggak boleh lakukan jam 8 sampai jam 5. Oke, jam 8 sampai jam 5. Nah, ini dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 kan. Nah, kita coba lagi nih buat ini ya, jadi jam 9 ini udah bisa sih. Set, coba sat. Nah, udah ya, bisaan ya, karena tadi itu udah triggernya tuh, tadi udah bisa tuh. Sekarang kita select tentang secure. Nah, udah ya, transaksi ini masuk. Lanjut kita ke yang keempat terakhir. Sudah banget, astagfirullahaladzim, sangat. Yang keempat kita sudah ngapain sih guys? Yang keempat, yang terakhir, penutupan. Udah berapa jam nih kita coba video? Udah 1 jam 23 menit. Oke, kita coba penghapusan data yang fleksibel. Oke, lanjut. Kita langsung aja buat create database bagian 4. Oke. Yes. Bab 4, langsung aja kita tadi minta buat apa aja sih? Nah, table itu pelanggan pesanan pelanggan sabar, kayaknya pelanggan kayak kenal, kayaknya ini sabar, ini nggak perlu sini. Oke, kita butuh pelanggan pesanan nama pelanggan. Oke, kita sebagai panasnya create table pelanggan dalam kurung ID pelanggan pakai dalam kurung 10 kurung memiliki nama pacar adalah 100 alamat pacar
200. Nah ini dia alamat ya guys, ini kita setor alamat banyak kan. Ini semuanya cepat secure create server tanggal pesanan dulu, pesanan ID pesanan parcel terus 19 dimiliki koma ID pelanggan pasar 10 tanggal pesanan kasih date koma jumlah panggung ID pelanggan references pelanggan 60 di pelanggan, terus ID pelanggan ya deh, terus ID pelanggan hop siap. Oke jadi ayo semangat gitu lagi yang tadi nih table lock pelanggan ID lock identity ID pelanggan order koma aktivitas voucher 200 aktivitas 200 ini waktunya ini di date time default get date masih guys ini cuma salah tipu kurang ada jam susu guys. Create trigger pelanggan dari trigger engine pelanggan on pelanggan after delete as begin delete from pesanan where ID pelanggan in kurung select ID pelanggan from selected
dihapus dan semua pesan terkait ikut terhapus. Itu ya guys ya. Oke, kita kasih dulu pesanan. Oke, pelanggan dihapus dan semua pesanan terkait ikut terhapus. Oke, ya. So, balik lagi. Oke, deleted. Oke, stop. Oke, coba ini apakah benar terjadi cuma segini. Oke, udah selesai. Dan mau testing uji insert into pelanggan serius. Ini saya buat dulu pelanggan tetap serius. Di sini ada C1 customer 1 berarti punya koma. Sini dia namanya Azka set kasih koma Azka lupa kasih domisili dalam untuk dalam itu dalam terus kasih koma si C kasih V terus kita kasih set C2 namanya mau kasih juga ini tuh Halim ya, beda aja sih ya, kasih beda aja. Kita cek itu dulu pelanggannya sedikit. Oke, udah selesai. Sini kita select form dulu tentang form pelanggan. Apa ini? Sorry, cuma 2. Nah ini udah ada di sini. Nanti tadi kita ke insert into pesanan values ini kita buat kurung tab. Ini apa? Ini nomor pesanan 1 koma C1. Sorry, ini harus skip. Koma aduh set koma dan ya koma situ. Kasih juga ininya apa namanya 2020 setelah yang 6 ini 9 itu kasih jamnya masih pakai ini auto set kasih ini koma kasih ini misalnya belinya 3 ya, contohnya terus contoh 3 misalnya. Oke, set koma kasih ini C V di sini set sini ini C customer 2 ini kedua ini ke 3 terus tuh ini misalnya belinya di bulan 8 tanggal 5 ini juga misalnya buat beli di tanggal 2 bulannya 4 belinya kita buat 2 sama 5. Oke, sini kita kasih 5. Nah sini kita insert dulu ke pesanan. Oke, kita insert pesanan. Lagi ini kita set C dan ini V kita ganti dikit ke pesanan. Set ke blok kita execute udah ada. Nah habis itu kita coba lagi sini delete. Kalau di delete nanti dia bakal ada ini pelanggan dihapus dan semuanya. Kita mau trigger ini delete from pelanggan where ID pelanggan select ID pelanggan
set set satu set 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 coba delete sekian apa sih apa ini platform kenapa ini apa lagi aduh kenapa ini siapa delete from pelanggan itu nggak bisa, kenapa katanya nih from pelanggan karena pelanggannya itu masih ada pesanan. Nah ini kita ini belum pakai nih, belum bisa nih sekarang. Belum kalian dulu set. Kita akan abang-abangan AI lagi set. Kemudian scroll ke bawah, enter, masih ini, masih masih kenapa nih kira-kira kamu bisa memperoleh tabel pelanggan karena tabel pesanan sehingga data yang mengacu pada pelanggan tersebut. Kalau dilihat cascade dan configure preference constraint. Kalau dilihat configure karena tinggal kamu adalah after delete artinya sebelum dulu baru tidur dijalankan itu mungkin mencegah langsung untuk dijalankan. Kalau delete tidak akan pernah memproduksi delete pesanan karena delete pelanggan sudah gagal di solusi satu. Kita drop variabelnya kalau menggunakan on delete cascade ini kita akan pencatat log solusi 2 tanpa mengubah trigger instead of delete. Oh kita buat triggernya itu instead of delete aja kita ubah. Nah ini kita drop ini bisa salah ini kita kenapa kita instead of delete oke kita buat ini instead of delete. Ini kita kasih ini drop trigger saya seharusnya udah bisa nih ya. Jadi karena kita ada kesalahan. Nah ini udah 2 row affected, ini seharusnya atau kenapa nggak muncul ini 2 row affected. Jadi kita coba ini berarti ada 2 yang kita coba cek di table log ya. Select nah ini pelanggan dihapus dan semua pesan terkait ikut hapus. Nah ini indah ya, ternyata ini dia kecatatnya di table. Nah, ini pelanggan saya lupa bukan kecatat kayak sebelumnya karena saya ingat sebelumnya bukan kecatat di pesan. Jadi ini saya punya aktivitasnya itu pelanggan langsung ikut hapus, dan juga di table yang lain juga pasti dia ikut hapus ya, kayak di pesanan ya, contohnya atau di pelanggan ya kan ini kita lihat. Dan ya ini ada log ini table log yang kita oke ini si pelanggannya masih ada, kalau sih ngepak kayaknya ini pesanannya udah nggak ada tapi di pelanggan masih ada ya, mungkin ada bug, nanti mungkin akan saya perbaiki. Mungkin sekian dulu dari saya karena udah memang durasinya sangat panjang tuh, udah 1 jam lebih. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.